angkatan ke-7 dari SDN 26 Sungai Bun. Adapun tujuan saya datang ke sini yaitu untuk pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak dari Pendidikan Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat. Di sini tugas saya itu diberikan untuk melakukan wawancara terhadap 2 pimpinan atau kepala sekolah, dan hari ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak telah mengizinkan saya ya Pak hadir di sini, kemudian atas ketersediaan Bapak juga menjadi narasumber saya. Jadi Pak, tugas ini itu berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah Bapak dalam pengambilan keputusan selama Bapak menjadi pemimpin di kepala sekolah. Langsung saja boleh Pak ya? Oke. Jadi untuk yang pertama, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi atau satuan pendidikan ini, tentunya Bapak pasti pernah menemukan banyak kasus-kasus ya Pak, di mana kasus itu harus kita identifikasi atau kita kelompokkan apakah masuk ke dalam dilema etika maupun bujukan moral. Nah, jadi pertanyaan saya yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Saliadi SPDSW, Kepala Sekolah SDN 16 Mobi Tanggalan. Saya berterima kasih kepada Ibu yang telah berkunjung, bersedia mewawancari saya melakukan tugas yang Ibu dapatkan dari calon guru penggerak. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana saya selaku kepala sekolah mengidentifikasi masalah ya, permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika dan bujukan etika. Baik, di dalam sebelum saya itu mengambil keputusan, memang kita harus tahu dulu identifikasi apa yang harus kita yang harus kita identifikasi, mengingat setiap masalah itu pasti beda cara penanganannya. Mungkin yang pertama di dalam sekolah itu sendiri yang berkaitan dengan guru-guru, mungkin antara kepala sekolah dengan guru. Nah, yang pertama itu biasanya yang perlu yang diambil keputusan itu biasa ada permasalahan di sekolah. Yang pertama itu biasanya kalau sekolah itu ada konflik antara guru ya, guru dan kepala sekolah, guru dengan guru. Itu bagaimana untuk mengambil tindakannya, itu biasanya sebelum kita mengambil keputusan saya selaku kepala sekolah memanggil guru yang bersangkutan ya, kita harus tahu mengatasikan apa permasalahannya. Biasanya yang sering muncul ya, mungkin bukan hanya di sini ya, bukan hanya di sekolah Mobu ini, mungkin sekolah lain juga mengalami. Yang pertama masalah kedisiplinan, itu biasanya kedisiplinan guru-guru dalam hal jam masuknya kan? Jam masuk, itu pulangnya, itu dalam proses pembelajaran. Karena di situ nanti ya bagaimanapun di dalam hal itu ada kaitannya dengan kinerja orang kinerja guru tersebut. Dan yang kedua, permasalahan yang kedua itu antara sekolah dan siswa. Nah, ini juga rumit ya, antara sekolah dengan siswa. Mungkin di dalam namanya anak-anak kan ada banyaklah permasalahan. Nah, mungkin kita bisa mengambil itu dari kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang bisa ditangani oleh sekolah ya, habisnya di sekolah. Tapi apabila ada kasus-kasus etika yang dilanggar oleh siswa, itu yang agak besar, agak ya ada ada pertanggungjawabannya, itu mau kita harus melibatkan
siswa-siswa. Biasa misalnya kasusnya ya, yang sering terjadi di sekolah itu bully, ya, perundungan, bully, yang itu yang sering. Tapi kalau bisa kita tangani sendiri dari sekolah, yang kita tangani. Ya, apabila tidak bisa kita tangani, kita juga orang tua itu kan datang ya, Iya. datang ke sekolah Iya. sama berdasarkan laporan anaknya, itu mau tak mau kita harus apa namanya ya, harus panggil orang tuanya. Itu kalau di dalam. Ada juga dengan masyarakat. Nah, masyarakat juga ada. Itu biasanya yang di luar sekolah itu permasalahan kasus-kasus misalnya ya tentang keamanan sekolah ya. Karena apa? Karena ya kita tahu di sekolah di Mobu ini ya, sekolahnya ya, seperti inilah kan. Jadi banyak anak-anak yang remaja-remaja yang bermain, bahkan ada yang melakukan pencurian apa perusakan. Nah, itu bagaimana kita harus menggandeng tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikannya. Nah, supaya apa, pernah terjadi pencurian ini, sering juga pencurian di sekolah ini ya. Nah, namun ya kita tidak bisa membuktikan bahwa siapa yang mencuri. Kebetulan pernah satu kali ketahuan orangnya, itulah kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat. Dengan adanya tadi sanksi adatnya tadi, sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi. Itu yang pertama. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi untuk mengidentifikasi kasus tersebut harus kita bisa memilah dulu ya Pak. Jadi masuk ke dilema atau rayuan moral gitu ya Pak. Oke, baik. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus seperti itu ya, itu memang dilema si malakama ya. Iya. Mungkin kita bisa ambil contoh ya. Nah, pernah juga di sini permasalahan seperti itu. Kebetulan ya pas saya bertugas di sini ya, yang agak sulit itu dilema itu, contohnya salah satu siswa kita ini ya tahu saja kan ya, apa namanya ya, tingkat pokoknya kenakalannya luar biasa juga, dalam pembelajarannya jauh merosot. Jadi untuk kita mengambil keputusan untuk misalnya dalam hal contohnya kenaikan kelas itu kan sulit karena apa? Itu tadi karena ada dua kepentingan tadi di situ. Karena kebetulan juga kakeknya itu guru juga di sini. Nah, ini dilema bagi kita kan? Iya, betul. Dilema itu yang sulit kita. Namun dalam hal itu ya kita harus berkomitmen juga ya. Tidak boleh juga kita memandang itu tadi, kita harus mengambil keputusan yang telah kita sepakati bersama. Kita kan ada aturan sekolah, kalau mau untuk naik kelas ini syarat-syaratnya apa, itu kita harus mengacu pada itu. Namun tadi alhamdulillah si kakeknya itu mengerti itu yang. Tapi misalnya kalau yang tidak mengerti itu, nah itu yang nggak sulit. Pernah juga terjadi masalah kenaikan kelas juga, ada orang tua yang mengintervensi bahwa anak ini harus naik kelas. Nah, itu yang sulit kan, dilema ya Pak. Dilema. Namun tadi kuncinya tadi, maka kita di sekolah ini harus siap data. Itu kuncinya data. Kalau kita sudah ada data, orang tua itu tidak bisa berubah. Namun kalau kita tidak ada data tadi, itu dilema kita. Iya. Ya. Nah, contoh lah, misalnya ya selama dia proses pemilihan dia itu buku kasusnya seperti apa, nilainya seperti apa, itu kita harus siapkan. Jangan sampai kita tidak menyiapkan barang itu, karena itulah tadi sebagai senjata kita apabila ada serangan-serangan dari luar. Oke, berarti kesimpulan
kesimpulannya, apabila ada kasus seperti ini, tentu saja kita harus menyiapkan Iya. dokumen-dokumen pendukung ya Pak, supaya juga misalnya seperti ada kakeknya di sini juga kita harus bersikap adil ya Pak, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, baik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini nih Pak? Langkah-langkahnya. Iya. Jadi langkah-langkah prosedur dalam mengambil keputusan itu ya, yang pertama itu tentulah setiap tahun ajaran itu kita selalu rapat antara, ya yang pertama rapat antara guru sekolah dulu, minta rapat antara orang tua dan komisi. Yang ketiga rapat, ditambah lagi untuk mempersempitnya kita bentuk paguyuban kelas. Itu penting karena paguyuban kelas itu di situ kita bisa nanti sharing-sharing antara guru kelas dengan orang tua. Oke, berarti langkah-langkah atau prosedur yang selama ini tuh melakukan rapat-rapat itu Pak ya, antara guru, orang tua, komite dan membentuk paguyuban kelas gitu Pak ya. Oke, baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Nah, kembali lagi ke yang awal tadi, Iya. efektif itu kita itu tadi yang pertama itu kita itu harus terbuka lah ya, terbuka di antara warga sekolah dengan orang tua, dan itulah tadi mengadakan rapat-rapat itu. Tapi lebih penting mungkin sekarang ini kan udah sistem ini kita ini kan, kita buat grup WA orang tua supaya untuk memperpendek jangkauan kita di sekolah dengan orang tua. Mungkin untuk itu yang paling pokok itu kita itu harus membentuk paguyuban kelas, karena itu langsung antara guru, orang tua dan siswa. Kenapa? Karena ya kita tahu di daerah kan, di kampung seperti ini intensitas antara anak dengan orang tua itu kecil sekali nampaknya. Karena orang tuanya mungkin ada yang anak itu ketemu dan orang tuanya itu beberapa jam satu hari, ya ditinggal pergi, ya pulangnya malam, anak ada tidur. Maka tadi supaya efektif tadi kita perlu untuk membuat paguyuban, karena itu kita sering-sering. Maka sebenarnya paguyuban itu sebenarnya paling efektif itu kita itu harus pertemuannya itu harus intens, paling tidak 3 bulan sekali itu harus ada pertemuan antara sekolah dengan dengan paguyuban kelas, supaya kita tahu permasalahan. Berarti yang sangat efektif selama ini tuh dengan cara membentuk paguyuban kelas untuk menjalin komunikasi gitu Pak ya, antara murid, orang tua dan guru. Dan minimal juga tadi Bapak sampaikan 3 bulan minimal 1 kali ya Pak, ya untuk supaya orang tua juga mengetahui apa yang dihadapi anak-anak di sekolah ya Pak. Oke, baik, selanjutnya Pak, selama ini apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya itu gimana Pak? Pasti ada kan Pak tantangannya? Iya. Tantangan itu ya kembali lagi, ini mutar-mutar ya. Iya. Tantangannya itu yang pertama tadi itulah, alhamdulillahnya itulah ya, mungkin beda lah di kampung dengan di kota. Tidak terlalu jadi tidak terlalu terekspos, tetap terekspos. Cuma kita tidak tahu lah orang tua ya, mungkin karena mereka itu kesibukan mereka tadi, lalu mereka menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah kan. Kalau di kota kan beda dia tuh, kalau ada apa-apa ada orang tua kan. Nah, kalau di sini ini sepertinya belum. Jadi untuk saat sekarang tantangan itu tidak signifikan, masih bisa diredam. Kalau ada permasalahan tadi masih bisa diredam ya,
Namun ada satu tantangan. Nah, ini yang selalu oleh dinas itu putus sekolah. Itu yang agak lumayan, putus sekolah itu termasuk tantangan itu kan. Iya. Putus sekolah. Nah, bagaimana caranya? Itu kan bagaimana menyikapi tantangan itu. Kalau putus sekolah itu biasanya kita ya memberi surat pada orang tua. Pertama lisan dulu, lisan. Kalau sudah lisan nggak mau, kita kasih surat. Kalau masih tidak bisa surat, kita yang datang ke rumah orang tua, ke rumah menyampaikan orang tua, memberikan pengertian. Namun biasanya sih orang tuanya datang ke sekolah, kira beri pengertian. Nah, ini contohnya kelas 6 tahun ini udah mau ujian ini kan, udah ada mau keluar satu. Ini tantangan nih. Tantangan sangat luar biasa ya Pak. Itulah nanti mungkin habis liburan nanti ya mungkin ya lah habis liburan nanti kita coba untuk menghubungi orang tuanya, mungkin kita datang ke sana. Namun untuk itu kita berupaya bagaimana anak itu harus tetap sekolah, bagaimanapun caranya. Namun ada kasus kemarin memang saja sudah tidak bisa lagi. Nah, itu yang agak berat. Kalau sudah tidak bisa lagi itu sudah kita kasih pengertian apa. Kalau memang tidak bisa, akhirnya kita harus minta surat pernyataan orang tua dan materai untuk kekuatan kita. Apabila misalnya ada dari dinas kan, nah yang kita dah siap. Oh gitu Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Kalau terjadwal itu kita lihat itu kembali lagi dari kasusnya tadi, dari awal tadi kan, dari kasusnya. Kalau kasusnya tidak terlalu berat, bisa diselesaikan di sekolah, kita selesaikan. Segera diselesaikan. Apabila tidak bisa, nah itu baru kita jadwalkan. Kita jadwalkan pemanggilannya, kita siapkan bukti-buktinya tadi. Nah, juga bisa kita lewat foto, lewat video kan, bukti kita bahwa apa yang telah kita jalani itu ada enggak terjadwal tadi. Artinya kan kita harus memberi surat pemanggilan. Oke, berarti kalau menurut Bapak sama ini dilihat dulu kasusnya ya Pak. Kalau bisa langsung segera diselesaikan, tapi apabila kasusnya yang lumayan agak berat itu dijadwalkan seperti pemanggilan dulu gitu Pak ya. Oke, baik. Nah selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi yang mempermudahnya itu banyak sih ya. Tidak ada yang mempersulit, tidak ada. Yang pertama yang mempermudahkan itu ya rekan-rekan kita dulu kan. Itu yang pertama, itu yang ringan-ringan tadi kan. Kalau yang agak berat tadi ya komite, bahkan bisa ke pengurus adat. Kalau yang berat sekali kalau kasus-kasus berat itu ya ke situ. Tapi alhamdulillah ya dari tokoh-tokoh masyarakat ya, masyarakat di mobil ini selalu mendukung mereka. Kalau ada hal-hal seperti itu, apapun kegiatan baik yang bermasalah itu selalu mereka mensupport kita. Oke, berarti faktor-faktor atau seorang sama ini mempermudah itu terutama ruang lingkup sekolah dulu ya Pak, rekan-rekan, kemudian baru ke komite, pengurus adat dan masyarakat gitu Pak ya. Oke. Alhamdulillahnya mendukung semua ya Pak. Ya. Selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan nih Pak? Itu kesimpulannya
Iya. Setelahnya pembelajaran itu tuh yang pertama yang dapat kita ambil di petik itu yang pertama itulah gotong royong, Iya. ya, kerjasama, kebinekaan, karena di sini kan bermacam-macam kan. Iya. Dan juga itulah yang paling penting itulah tadi, ya, gotong royong sama dan kerjasama ya. Kebinekaan. Nah di sini ini banyak sih sebenarnya, bukan hanya satu etnis, bukan hanya satu agama, bermacam-macam itu tadi. Karena apapun yang kita programkan dari sekolah itu mereka disuruh support apapun kegiatan apapun di sekolah. Jadi pelajarannya itu tadi seperti itu. Dan juga perlu juga saya tekankan bahwa di Mabu ini ya di lingkup Mabu ini, karena Mabu sekolah di sini ini kan tiga wilayah sekolah di sini, bukan hanya Mabu, malah ada dari kecamatan lain, kecamatan Mabu. Iya. Mereka semua masuk ke lingkup karena lingkupnya kecil tadi, tidak terlalu besar. Yang perlu tadi itu tadi gotong royongnya itu yang lebih menonjol di sini. Kepeduliannya juga, ya, juga bisa juga ketakwaannya juga ada di sini, karena kita sering melakukan kegiatan-kegiatan patriotisme pun masuk. Karena kita biasa kalau ada hari besar itu kan kita selalu mengadakan kegiatan keagamaan nasional. Iya. Oke, baik. Luar biasa ini Pak wawancaranya, kesimpulannya juga. Jadi di sini dari semua yang Bapak sampaikan, bukan hanya Bapak, saya juga memetik pelajarannya nih Pak, daripada wawancara kita ini. Yang harus kita kedepankan itu adalah kerjasama, gotong royong, kepedulian, kebinekaan, ketakwaan gitu Pak ya. Oke, baiklah. Alhamdulillah nih Pak, sudah sampai di penghujung rangkaian kegiatan hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena telah bersedia menjadi narasumber serta berbagi atau sharing pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan ini. Ini akan sangat menjadi sesuatu yang berharga sekali untuk saya. Semoga pemenuhan tugas ini juga dapat hasil yang memuaskan ya Pak. Dan untuk Bapak juga, semoga ini sama-sama mendatangkan manfaat untuk kita ya Pak, untuk kita maupun untuk sekolah dan terutama untuk murid. Baiklah, saya akhiri sampai di sini Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabar sebaliknya? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak, gini, hari ini saya minta waktu Bapak sedikit. Adapun tujuan dari pertemuan kita ini yaitu untuk saya pemenuhan tugas dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Di mana saya juga memohon terima kasih sama Bapak karena hari ini Bapak sudah bersedia menjadi narasumber saya dan mengizinkan saya. Jadi di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ini terkait wawancara, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan atas kasus-kasus yang selama ini Bapak hadapi di sekolah, karena kan sebagai pimpinan di sebuah instansi satuan pendidikan pasti Bapak pernah bertemu dengan kasus-kasus gitu Pak ya. Itu. Jadi langsung saja ya Pak. Oke. Akan Bapak bantu. Akan silakan. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak. Ya. Selama ini tentunya Bapak kan pasti menemui banyak kasus di sekolah.
baik itu kasus yang dilema etika ataupun rujukan moral. Ya. Jadi bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Dalam menghadapi sebuah kasus tertentu, saya terlebih dahulu akan mempelajari, kemudian mendalami duduk daripada permasalahan kasus tersebut. Jika kasus tersebut berbenturan dengan kepentingan yang sama-sama baiknya, kemudian sama-sama bagusnya, namun saling bertentangan, maka kami golongkan ke kasus dilema atau kasus dilema etika. Dan jika kasus tersebut berbenturan dengan kebenaran dan kesalahan, maka kasus tersebut akan saya masukkan ke dalam rujukan moral. Begitu Pak ya. Ya. Berarti memang harus betul-betul kita identifikasi ya Pak, kasus Ya, ya. tersebut masuk ke kasus yang mana? Kita pilah-pilahkan dulu, Iya. kita golong-golongkan dulu. Ya, supaya juga tindakan yang kita ambil juga tepat itu ya Pak. Iya, iya. Iya, baik. Ya. Nah, selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti ini dilema etika ya Pak? Iya, iya. Iya. Ya, meskipun kita tahu dua-dua daripada kasus tersebut adalah sama bagusnya, dua-duanya sama baiknya, akan tetapi yang bagus tersebut malah menimbulkan sebuah masalah atau kasus baru, tentunya saya akan menimbang, kemudian kita akan mengumpulkan daripada teman-teman atau rekan-rekan untuk melakukan musyawarah. Nah, supaya mendapatkan suatu titik temu, kemudian kita lihat dari manfaatnya, juga kita akan bagi kepentingan mana yang akan berkepentingan untuk orang banyak, khususnya adalah murid. Itulah kepentingan atau keputusan yang saya ambil. Oke, begitu. Berarti saya simpulkan apabila ada kasus dilema etika, di sini Bapak akan memilah terlebih dahulu, ya. Kemudian mengajak rekan-rekan bermusyawarah gitu Pak ya. Kemudian Ya. daripada usulan-usulan teman itulah mana yang terbaik kita pakai untuk juga ambil sebuah keputusan. tadi saya juga dengar Bapak juga memikirkan hasil akhir ya Pak, Ya. di mana manfaat yang lebih banyak Lebih itulah baik yang kita pakai. yang dipakai ya Pak. Oke, Ya. baik. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, terima kasih. Ya, jadi tentang langkah-langkah yang saya ambil dengan mengumpulkan rekan-rekan, kemudian melakukan musyawarah, kemudian menyampaikan duduk permasalahannya, supaya semua pertimbangan termasuk masukan tersebut dari teman-teman kemudian saya tampung, kemudian saya mengambil keputusan atau kesimpulan akhir yang berpihak kepada warga sekolah. Begitu, iya. Oke, berarti begitu prosedurnya ya Pak. Langkah-langkahnya dari mengumpulkan teman, musyawarah begitu Pak ya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya Bu, yang paling efektif adalah dengan menyelesaikan kasus tersebut ialah sesegera mungkin mengambil tindakan dengan mengumpulkan rekan-rekan kita untuk musyawarah agar keputusan yang kita ambil tidak sepihak, namun keputusan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan yang dalam musyawarah bersama tersebut. Dari kedua kepentingan tersebut, yang sama baiknya tadi, mana yang terbaik, mana yang bermanfaat gitu, atau yang lebih baik, maka itu yang saya pakai. Kemudian juga mempertimbangkan mana risiko yang terkecil atau yang paling sedikit, maka itulah yang akan saya
atau yang saya ambil untuk menjadi keputusan. Oke, berarti yang saya tanggap di sini yang efektif itu yang pertama itu sesegera mungkin ya Segera Pak? mungkin, segera mungkin kita menyelesaikan kasus tersebut. Kalau kita menunda-nunda, mungkin akan timbul kasus baru. Nah, iya betul. Iya, iya. Ya, saya juga setuju sih Pak. Karena kalau kita menganggap remeh suatu masalah bisa jadi itu malah menimbulkan masalah baru ya Pak. Iya. Iya, baik. Oke. Nah, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 5. Selama ini apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya, tantangan yang saya hadapi dalam menyampaikan hasil keputusan yaitu bagaimana menyampaikan dasar pertimbangan yang mengambil keputusan tersebut kepada semua warga sekolah, bagaimana membuat semua warga sekolah itu bisa memahami saya sebagai pimpinan untuk mengambil keputusan, misalnya dengan berbagai pertimbangan serta masukan daripada rekan-rekan semuanya, agar keputusan tersebut mendapat dukungan sepenuhnya dari warga sekolah. Oke, berarti yang saya tangkap di sini tantangannya itu sebagai pimpinan yang mengambil keputusan yang pertama pastinya memberi pemahaman kepada seluruh warga sekolah ya Pak, Iya, iya. terkait keputusan yang Bapak ambil atas dasar pertimbangannya apa gitu ya Pak. Karena kan memang segala keputusan pasti tidak dapat memuaskan semua pihak ya Pak. Iya, iya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, pertanyaannya, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Dan prosedurnya itu seperti apa tuh Pak? Oh iya, terima kasih. Nah, jadi sesuai pengalaman yang selama ini yaitu untuk menyelesaikan kasus itu dilaksanakan secara spontan, ya kan, sesegera mungkin dan tidak ada jadwal yang tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, bagaimana? Karena kasus yang muncul itu artinya adalah ada sebuah kepentingan yang harus segera ditemukan, ya kan? Ketika kita khawatir, maka kalau kasus tadi tidak diselesaikan, maka akan muncullah kasus-kasus baru, mungkin yang akan lebih rumit daripada kasus yang terdahulu. Dan cara penyelesaiannya melalui prosedur-prosedur tadi, yaitu dengan mengumpulkan rekan-rekan, melakukan musyawarah, lalu kemudian kita lakukan musyawarah secara bersama, menampung daripada usulan-usulan atau masukan-masukan daripada rekan-rekan tersebut. Oke, berarti nggak ada jadwal khusus ya Pak. Berarti jadi, begitu ada kasus langsung diselesaikan. Oke, baik. Prosedurnya juga ya tetap dengan musyawarah. Ya, musyawarah dengan rekan supaya keputusan itu bisa didukung oleh para rekan-rekan. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja nih Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mendukung daripada keputusan etika yaitu adalah tentunya rekan-rekan atau teman-teman. Nah, mengapa? Ya kan? Karena kita dalam mengambil sebuah keputusan, selama ini setiap ada kasus dilema etika, ya kan, kami selalu saling dukung antara satu dengan yang lain, saling membantu, mendukung, kemudian apapun keputusan itu diambil melalui musyawarah serta berdasarkan kepentingan bersama, khususnya untuk, ya kan, kemudian pasti daripada rekan itu pasti mendukung keputusan ini secara penuh. Oke, berarti faktor pendukung yang mempermudah adalah Bapak itu teman-teman dan teman-teman Bapak. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pengalaman yang saya ambil, yang pertama tentunya kita sebagai manusia tidak luput daripada atau tidak bisa menghindari daripada kasus atau masalah atau bagaimana dalam sebuah instansi atau seperti ini, pelajaran yang dapat
kita petik, yaitu apabila ada kasus harus segera dihadapi, diselesaikan, kemudian jangan dibiarkan mengendap atau berlama-lama, karena keharmonisan daripada di lingkungan instansi atau di sekolah ini harus kita jaga agar dalam kita bersama-sama ini terciptanya sebuah ekosistem atau lingkungan sekolah yang aman, baik, lancar, maka tanpa terkecuali harus segera diselesaikan. Oke, berarti pelajaran yang dapat Bapak petik, Ya. saya juga di sini ya Pak, Ya. sebagai calon guru penggerak dalam pengambilan keputusan, banyak sekali yang saya dapat pelajari dari Bapak. Contohnya tadi, sesegera mungkin. Yang mungkin. Ya Pak, begitu ada kasus, segera mungkin jangan dibiarkan berlarut-larut supaya cepat selesai ya Pak, dan tidak menimbulkan kasus-kasus baru. Kemudian mengajak rekan-rekan untuk bermusyawarah. Iya. Iya, karena memang keharmonisan di lingkungan sekolah harus kita jaga ya Pak. Iya. Oke, baiklah Pak, hanya sampai di sini saja nih Pak pertanyaan saya. Terima kasih banyak atas pengalaman yang sudah Bapak bagikan kepada saya. Semoga ini bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk warga sekolah secara pada umumnya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Sama.